Tolong, jangan pergi. Saya takut sendirian. Suara itu terdengar begitu rapuh, memecah keheningan malam di kamar rawat inap VVIP yang mewah namun dingin. Aku terpaku di depan pintu yang sedikit terbuka. Di dalam sana, seorang pria pewaris konglomerat yang biasanya terlihat berwibawa, kini sedang meringkuk di atas ranjang, gemetar dalam tidurnya yang gelisah. Sinta. Sinta. Ia memanggil namaku dalam igawannya. Suaranya penuh dengan keputusasaan dan kerinduan yang mendalam. Mendengar namaku disebut, hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa iba yang menyusup masuk. Malam itu, aku menyadari bahwa di balik kemewahan dan kekuasaannya, pria ini hanyalah seorang manusia yang kesepian dan terluka. Namaku Sinta, usiaku 52 tahun. 3 tahun lalu, suamiku meninggal dunia karena sakit, meninggalkanku berjuang sendirian di ibu kota. Sejak saat itu, aku bekerja sebagai perawat pribadi. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil yang lembab di pinggiran Jakarta. Hidupku sederhana, berputar antara merawat pasien dan pulang ke rumah yang sepi. Hingga suatu hari, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Mbak Sinta, ada pekerjaan mendadak di pavilion VVIP Rumah Sakit Internasional. Bayarannya tinggi, tapi pasiennya agak sulit, kata agen penyalurku. Sulit bagaimana? Tanyaku. Pasien ini depresi berat pasca stroke. Dia menolak semua perawat sebelumnya. Tapi keluarganya berani bayar mahal asalkan ada yang bisa bertahan merawatnya. Aku menerima tawaran itu. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena aku tahu rasanya kehilangan harapan. Aku tiba di rumah sakit yang lebih mirip hotel bintang 5 itu. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, aku diantar ke lantai paling atas. Kamar VVIP Suite. Saat pintu dibuka, kemewahan menyambutku. Ruangan yang luas dengan perabot mahal, pemandangan kota Jakarta dari ketinggian, dan aroma bunga segar yang diganti setiap hari. Namun di tengah semua kemewahan itu, terbaring seorang pria yang tampak begitu kecil dan kesepian. Namanya Adrian, 48 tahun. Putra kedua dari keluarga pemilik perusahaan raksasa. 6 bulan lalu ia terserang stroke ringan, yang membuatnya kesulitan berjalan. Namun, yang lebih parah adalah dampak psikologisnya. Ia menjadi pendiam, murung, dan menutup diri dari dunia luar. Selamat siang, Pak Adrian. Saya Sinta, sapaku pelan. Ia menoleh, menatapku dengan tatapan kosong dan dingin. Silakan lakukan tugasmu. Jangan ganggu saya, katanya ketus. Lalu kembali memalingkan wajah ke jendela. Awalnya memang sulit. Adrian jarang bicara. Ia menolak makan, menolak latihan fisioterapi, dan sering marah-marah tanpa alasan. Perawat-perawat sebelumnya mungkin menyerah karena sikapnya ini, tapi aku tidak. Aku melihat kesedihan yang mendalam di matanya. Kesedihan yang sama seperti yang kurasakan saat suamiku pergi. Setiap hari, aku tetap bersikap lembut padanya. Aku menyiapkan makanannya, menyuapinya dengan sabar meski ia menolak, membantunya membersihkan diri, dan membacakan buku untuknya. Aku tidak hanya merawat fisiknya, tapi juga berusaha menyentuh hatinya. Pak, hari ini cuacanya cerah. Mau saya buka tirainya? Tanyaku suatu pagi. Terserah, jawabnya singkat. Aku membuka tirai lebar-lebar. Cahaya matahari membanjiri ruangan. Lihat, Pak, langitnya biru sekali. Sayang kalau dilewatkan. Adrian melirik sebentar, lalu menghela napas. Buat apa? Saya tetap terkurung di sini. Fisik Bapak mungkin di sini, tapi pikiran Bapak bisa kemana saja. Dulu Bapak suka apa? Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam. Lama kemudian, ia menjawab pelan. Saya suka melukis. Dulu. Wah, melukis? Kebetulan saya bawa buku sketsa dan pensil. Mau coba? Sejak hari itu, Adrian mulai mau memegang pensil. Awalnya hanya coretan asal, tapi lama-kelamaan menjadi gambar yang indah. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi selain kemarahan. Ada sedikit cahaya harapan di matanya. Minggu kedua, aku mulai mendampinginya fisioterapi. Ia sering merasa frustrasi karena kakinya yang lemah. Tidak berguna, aku cacat, teriaknya sambil melempar tongkat. Aku mengambil tongkat itu dan memberikannya kembali dengan tenang. Tidak ada yang instan, Pak. Dulu bayi belajar jalan juga jatuh bangun. Bapak pasti bisa. Saya akan di sini memegang Bapak kalau Bapak mau jatuh. Ia menatapku, terkejut dengan ketenanganku. Kenapa kamu sabar sekali menghadapi saya, Sinta? Karena saya tahu Bapak sedang berjuang. Dan berjuang sendirian itu berat.
Saya tahu rasanya. Kalimat itu sepertinya menyentuh hatinya. Sejak saat itu, sikapnya mulai melunak. Ia mulai mau bercerita. Ia bercerita tentang tekanannya sebagai pewaris perusahaan, tentang pernikahannya yang tidak bahagia, dan berakhir dengan perpisahan tepat sebelum ia sakit, dan tentang rasa sepinya yang mencekik. Istri saya pergi karena tidak mau mengurus suami sakit. Dia bilang saya beban, ceritanya dengan suara bergetar. Keluarga saya juga sibuk dengan bisnis. Tidak ada yang benar-benar peduli. Aku mendengarkan dengan penuh empati. Aku bisa merasakan betapa hancurnya hati pria ini. Bapak tidak sendirian. Sekarang ada saya. Hubungan kami perlahan berubah. Dari sekadar perawat dan pasien, menjadi teman bicara. Adrian mulai menantikan kedatanganku setiap pagi. Sinta, hari ini kita gambar apa? Tanyanya dengan antusias. Bagaimana kalau gambar bunga di taman rumah sakit? Ide bagus. Nanti sore kita ke taman ya. Melihat semangat hidupnya kembali, aku merasa bahagia. Ada kepuasan batin yang tak ternilai saat melihat seseorang bangkit dari keterpurukan, namun aku juga mulai menyadari ada perasaan lain yang tumbuh di hatiku. Perasaan sayang yang lebih dari sekadar perawat kepada pasien. Suatu malam, hujan badai melanda Jakarta. Petir menyambar-nyambar, membuat suasana mencekam. Aku sedang merapikan obat-obatan di ruang tamu suite ketika mendengar suara dari kamar tidur. Suara rintihan. Aku bergegas masuk. Adrian sedang bermimpi buruk. Ia berguling-guling gelisah, keringat dingin membasahi dahinya. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Rintihnya. Lalu, ia menyebut namaku. Sinta. Tolong. Hatiku bergetar hebat. Aku mendekat, duduk di tepi ranjang dan memegang tangannya. Pak Adrian. Bangun. Ini cuma mimpi. Ia tersentak bangun, matanya terbelalak ketakutan. Saat melihatku, ia langsung memelukku erat. Sangat erat, seolah takut aku akan menghilang. Tubuhnya gemetar. Sinta. Saya takut. Saya mimpi sendirian di tempat gelap. Tidak ada siapa-siapa. Aku membiarkannya memelukku, mengusap punggungnya, untuk menenangkan. Tenang, Pak. Saya di sini. Saya tidak kemana-mana. Aroma tubuhnya, kehangatan pelukannya, membuat jantungku berdebar kencang. Sinta, ingat posisimu, bisik akal sehatku. Tapi hatiku berkata lain. Aku merasa dibutuhkan. Aku merasa diinginkan. Perlahan, Adrian melepaskan pelukannya. Ia menatapku lekat. Wajahnya masih pucat, tapi matanya memancarkan kehangatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Terima kasih, Sinta. Kamu selalu ada saat saya butuh. Sama-sama, Pak. Sinta. Suaranya merendah. Bolehkah saya jujur? Silakan, Pak. Selama ini, saya merasa hidup saya dingin dan kosong. Tapi sejak kamu datang, rasanya seperti ada matahari yang masuk. Kamu menghangatkan hidup saya. Ia menggenggam tanganku. Saya rasa, saya jatuh cinta padamu. Napas saya tertahan. Pengakuan itu begitu tulus dan mengejutkan. Pak, tapi saya cuma perawat. Saya janda tua, miskin. Saya tidak peduli siapa kamu, berapa umurmu, atau apa statusmu. Yang saya tahu, kamu adalah wanita yang membuat saya ingin hidup lagi. Kamu wanita yang tulus. Air mataku menetes. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kata-kata cinta. Sudah lama sekali aku tidak merasa dihargai sebagai seorang wanita. Tapi Pak, keluarga Bapak, saya tidak peduli dengan harta atau warisan. Saya sudah cukup menderita demi itu semua. Sekarang saya cuma mau bahagia. Dan kebahagiaan saya ada di kamu. Malam itu, di tengah hujan badai, kami duduk berdua, saling menggenggam tangan, berbagi cerita dan harapan. Tidak ada hal yang melampaui batas, hanya dua hati yang saling bertaut. Sejak malam itu, hubungan kami menjadi lebih dekat. Adrian semakin semangat untuk sembuh. Saya harus bisa jalan lancar, biar bisa ajak Sinta jalan-jalan, katanya sambil tertawa. Namun rintangan datang. Ibunya Adrian, nyonya besar yang angkuh, datang berkunjung dan melihat kedekatan kami. Kamu perawat, tahu dirilah. Jangan mimpi bisa bersama anak saya. Hardiknya padaku. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis. Adrian membelaku mati-matian. Bu, kalau ibu usir Sinta, saya juga akan pergi. Saya tidak butuh harta ibu. Saya butuh Sinta. Pertengkaran hebat terjadi. Ibunya mengancam akan mencoret Adrian dari hak waris. Tapi Adrian tidak gentar. Ia memilihku. Ia memilih cinta daripada harta.
Setelah sembuh, Adrian benar-benar keluar dari rumah keluarganya. Ia menyewa apartemen sederhana dan memintaku tinggal bersamanya. Kami memulai hidup baru dari nol. Adrian bekerja sebagai konsultan bisnis mandiri, dan aku tetap merawatnya sambil mengurus rumah tangga kami. 6 bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan yang sangat sederhana. Hanya dihadiri beberapa teman dekat. Tapi itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Terima kasih, Sinta. Kamu adalah obat terbaikku, bisik Adrian saat kami berdansa pelan di ruang tamu apartemen kecil kami. Terima kasih juga, Adrian. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Cinta kami mungkin tidak sempurna di mata dunia. Perbedaan usia, status sosial, dan masa lalu yang berat. Tapi bagi kami, cinta ini adalah anugerah. Cinta yang menyembuhkan luka, cinta yang menghapus sepi, dan cinta yang memberi kami alasan untuk tersenyum setiap pagi.